gue pernah di doxing sih gitu. Jadi yap. Itu sih. Kita jadi ke event kita cosplay bro. Iya bro. Jadi kan? Jadi tapi gimana ya? Kenapa emang? What's in the bowl? Ya, boleh ditaruh biolanya. Kagetnya sangat natural ya guys. Gimana? Kaget gue. Kok tiba-tiba ada Kaori, Paul? Iya, hari ini kita kedatangan tamu Digo. Wow. Konnichiwa minasan. Wah, Ternyata orang Jepang nih. Beda ini ngomongnya Paul gue. Bule Jepang. Susah ya, I don't speak anime. Iya. Cosplay juga kalian. Ini apa sih hitungannya? Ini Tapi nah, kita nanya dulu aja. iya. Udah pernah kita salah nih. Iya, ini siapa pertama kali siapa dulu nih? Oh ya kita kenalin dulu Iya. ya. Nah, teman-teman. kita kenalan. Siapa nih yang di depan muka kita nih? Aku Necha. Nechan. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Rame ya. Hari ini ada Nechan langsung rame ya. Iya. Kita berdua nggak ada nih gini nih. Iya. Digo Paul nggak ada. Kita Digo. jadi Nechan adalah apa nih? Adalah apa? Iya, maksudnya Aku cosplay. Jadi cosplayer. Sering lihat tuh gue kalau Iya. event gitu kan banyak tuh biasanya Iya, kan. kalau misalnya kita ke Iya. event dan segala Iya. macam kan. event wibu ya? Sering ke event wibu? Langsung pada natap. Iya Langsung lumayan menatap. sih, Iya, lumayan iya, sih, lumayan iya, sering iya, sih, iya. lumayan sih. Iya, kan kita biasa ngobrolin tentang anime. Iya betul. Ya, pengen kan ketemu anime langsung. kan? Waduh, pengen Iya. ngerasain ya ketemu karakter Iya. langsung. Akhirnya ya. Iya. Jadi Nechan coba ceritain sedikit tentang lo 5W1H. Minimal 3 paragraf Waduh, dijelaskan. skripsi juga gitu. Iya, iya. Oke, ya. Halo, aku Halo. Nechan. Aku di sini sebagai cosplayer ya. Ya. Tapi juga di satu sisi aku juga ada kerjaan korporat juga sih ya sebenarnya gitu. Tapi aku lebih fokus untuk yang entertainmentnya di cosplay. Oke. Gitu. Oke. Ya, salam kenal semuanya. Iya, salam kenal ayo soalnya. Kenal. Rame ya ada Nechan ya. Rame ya? Sering-sering ya kesini ya. Oh iya, iya. Semoga yang nonton juga rame ya. Iya iya. Jadi Nechan udah berapa lama koser ya namanya berarti itu kan? Cosplayer bisa lah disebut. Oke. Itu sama aja sebenarnya ya. Beda penyebutan aja apa gimana? Coser versi pendeknya aja sih. Oh, Iya, bahasa kayak aja disingkat, ya. Bahasa kerennya, disingkat. bro. Koser gitu ya. Iya, Oke. sama aja sih sebenarnya. Kalau cosplayer kan jadi panjang banget kan, jadi udah Iya. coser gitu. Kan biasa kalau Suku kata gitu kalau dihapus. misalnya orang-orang zaman sekarang kan kayak gitu. Go. Iya, disingkat Harus terus ya? disingkat terus yang tahu-tahu semuanya. aja YTTA, ya kan. Iya. Iya. Ye. Kan cosplayer, besok koser. Chaser, chainsaw. Kerjanya CSR. apa? Kerja gua. Iya. Oh, yang tadi pertanyaan. Oh iya pertanyaan belum terjawab. Jadi Oh iya. udah berapa lama nge-cosplay? Cosplay. Iya. Oke, mungkin cerita dikit. Jadi aku tuh pertama kali cosplay 2023, guys. Oke, Ya, 2023. Oke. akhir sih ya. Jadi 2023. Oh, sorry 2022 akhir. Heeh. Terus ke 2023, jadi hitungannya aku udah mau hampir 1,5 tahun lah gitu. Oke, Nah, setengah. Oke, pertama itu. kali yang aku cosplayin Nobara. Nobara. Nobara Jujutsu. Jujutsu Kaisen. Ya itu memorable banget sih soalnya. Tahu nggak pertama kali Oke. aku cosplay Ya. itu aku bukan ke event. Oh, Tapi cuman aku langsung ke tempat umum. Waktu itu kan keluar poster teaser yang Shibuya Incident. Nah, itu kan foto posternya tuh Nobara lagi bareng sama Gojos. Iya ya kalau nggak salah ya. Nah, itu di ini kan di kereta kan. Iya, Oh, iya. iya, iya. Yang kayak duduk ada Yuji ada Megumi terus Iya, begini iya, kan. iya, itu dia. Iya, Nah, iya. langsung aku recreate posternya. Jadi aku foto di stasiun apa ya waktu itu ya? Aku lupa. Duri apa ya kalau nggak salah gitu. Jadi kayak Jadi ya lagi udah. umum gitu tempat umum. Iya, itu pertama Iya. kali. Jadi Terus kayak langsung sama teman-teman atau enggak? Enggak. Sendiri. Dibantu sama ada satu fotografer sih. Enggak, maksudku ada Gojonya kah? Ada Meguminya? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Iya, Oke. recreate sendiri. Oh. Gitu. Damn. Nanti kasih lihat nggak ya? Posternya apa Boleh nggak kasih usah? lihat boleh aja. Boleh, ntar boleh ya? di Iya. Boleh ya? Enggak tahu nih ada Di sini. fotonya ada di Memaksa. sini. ada di sini kalau ada ya. Iya. Di sini Kalau nih ada di guys. sini. Oke. Ya, di sini. Iya. Kenapa Kenapa? kenapa Kenapa di apa? itu pilihan pertamamu buat
di tempat Langsung. umum. Karena kan biasanya tuh yang gua tahu at least ya, kalau nge-cosplay itu pertama mulai dari di kamar, foto-foto di kamar kan. Oh iya, Lucu nih, lucu foto-foto nih. sendiri ya. Iya. Ah, Habis iya. itu baru beraniin ke event. Post ke sosial media dulu. Oh, oke. Baru beraniin ke event. Iya. Ntar event kecil-kecilan atau langsung ke event yang gede gitu. I see. Berarti lo langsung loncat nih ke tempat Iya. umum nih. Iya. Iya nih. Gimana? Coba. Kenapa Gak tuh? tau ya, aku waktu itu random aja sih, tiba-tiba mungkin karena lagi runyem sama soal runyem ya. Itu sebuah kata-kata yang ada ya di kamus ya katanya. Runyem ya? Ada runyem. Ada. Ada. Ya, runyem gitu sama masalah kerjaan. Oh. Terus jadi kayak pengen cari sesuatu yang baru dan emang kan jadi ceritanya nih FYI ya guys ya, FYI. Aku tuh baru kesempatan cosplay ya setahun yang lalu itu, tahun 2022 karena sebelumnya aku ya belum ada satu waktu dan ya secara budgetnya juga belum. Oke. Gitu. Jadi kayak baru kesempatan tahun itu ya udah langsung gaskeun aja gitu. Nggak pakai mikir panjang lah gitu istilahnya. Jadi ya udah kenapa langsung milihnya tempat umum? Gak tahu random aja. Random aja ya. Random aja, Emang lu sumpah. ngeliat posternya, kayak asik nih gitu. Gue bikin Ya, gitu ya. gitu, Gitu. Gue suka sih kayak Sebenarnya bisa aja kan pakai green screen ya. Iya, atau lu Bisa. edit gitu kan. Iya. Ya, cuman waktu itu ya emang aku belum ada kenalan yang editor gitu-gitu belum ada. Jadi kayak ya udahlah langsung aja lah gas, stasiun Duri gas gitu. Oh, keren Ya, bro. untungnya ada satu fotografer sih waktu itu yang Oh, membantu. gitu. keren sih, maksudnya kayak dari impulsitif Bentar, apa? Pelan-pelan. rasa ingin tahu yang tinggi. Oh, rasanya tahu yang Rasa ingin tahu yang tinggi. Oke. Habis itu modal nekat menjadikan sebuah passion yang akhirnya jadi kayak gini. Ya, dan ya FYI, aku juga nggak pernah nyangka bakalan sampai diseriusin gitu loh istilahnya. Oh gitu. Iya, dari awal tuh aku kayak cuman ya cosplay for fun. Ya tadi yang aku bilang sebagai apa ya istilahnya hiburan aja lah, entertain gitu kan, karena kan ya capek soal kerjaan apa segala macem gitu, ya udah. Tapi ternyata ya malah jadi terjun. Jadi serius nih gitu. Iya, jadi menyelam guys gitu, nggak cuman kecipok-kecipok di Menyelam, gitu. tenggelam. Surface level asik. Berarti ini bisa Tenggelam. jadi ini ya sarana lu untuk healing kasarnya kan. Lu kan tadi bilang lagi runyem sama kerjaan. Iya, awalnya. Iya, dari runyem sama kerjaan. Iya. Terus lu memilih untuk kayaknya seru nih gitu ya, Iya. untuk melakukan ini dan Iya, Oke. karena bersyukurnya tuh ya, thank you ya teman-teman yang udah support juga sampai saat ini, Nechan bisa sampai sekarang. Itu karena mereka juga aku jadi termotivasi lah gitu istilahnya buat lanjutin terus cosplaynya dan terus improve lah gitu. Jadi sampai sekarang juga ya aku masih menganggap diri aku cosplayer newbie lah gitu. Jadi masih belajar dari segi make up, kan banyak ya skill-skill yang harus ditingkatin atau di-upgrade gitu. Oke, ini gue penasaran nih. Ya. Kan soalnya udah setahun nih. Berarti ada minimal durasi lamanya nggak jadi coser itu buat jadi dari newbie jadi intermediate. Jadi patokan itu per berapa tahun gitu expert ya? gitu ya. Iya, karena kan dia bilang baru mulai tahun lalu. Jadi gue masih amatir. Nah, berarti minimal berapa lama nih kalau misalnya buat dianggap jadi intermediate atau apa? Atau bukan dari berdasarkan waktu? Menurutku sih kayaknya bukan berdasarkan waktu ya. Jadi tergantung dari seberapa cepat kamu upgrade gitu sih. Ya, dan juga seberapa cepat istilahnya kamu improve gitu sih. Jadi dari waktu ke waktu kamu juga bisa ngecek sih kayak milestone gitu kan. Mungkin dari hasil foto, terus juga dari ya teman-teman cosplayernya gitu ya, koneksi-koneksinya gitu kan. Dari situ kita bisa menilai diri sendiri. Jadi kalau misalnya dibikin kayak level-level di TOEFL itu nggak ada sih ya guys. Tapi mohon maaf nih, takutnya ada ya gitu. Saya kan newbie ya gitu. Jadi jangan ya cemiwe itu ya, cemiwe ya guys. Ya takutnya memang ada kan, mungkin boleh di komen aja ya. Iya. Komen gitu. Oke, jadi udah 1 tahun, Ya. 1,5 tahun lah ya, 1 Satu tahun. setengah lah. Oke. Ada pro and con-nya gimana nih? Oh, pros and cons. Iya. Proses. Suka duka soalnya ya? kan ini kan lu udah mulai berkecimpung di dunia sini. Di setiap industri Yes. pasti ada dong plus minusnya. Yes, setuju. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin dari prosnya dulu ya. Kita dengerin yang enak-enak dulu. Boleh. Betul, dimulai dari sisi positif. Iya, sisi positifnya dulu biar Iya. teman-teman banyak yang termotivasi ya buat cosplay gitu. Betul. Kamu mau cosplay? Yeay! Ayo
kalian kan udah weekplay, ini udah suatu kemajuan loh guys. Oh, itu first step-nya ya? First step. Itu kita harus kita harus bahas juga tuh ntar. Bahas perbedaan-perbedaannya itu. Starter pack lah, boleh lah. Iya. Jadi gimana pros and con dulu? Oke. Prosnya itu adalah yang pertama tentunya itu jadi kepuasan entertain diri sendiri ya gitu ya. Kalian bisa secara tidak langsung terpuaskan lah untuk dari segi hobi. Karena kan ini kan dianggapnya kalau sama orang-orang dianggap sebagai hobi ya. Gitu, hobi. Nah, terus habis itu yang keduanya kalian bisa dapat koneksi. Ya, koneksi ya teman-teman cosplayer yang mana mereka ini kebanyakan ya itu mereka sangat mendukung cosplayer baru. Gitu. Jadi kayak komunitasnya nih ya FYI ya. Komunitasnya ini sangat-sangat suportif. Apalagi buat orang-orang yang masih baru-baru sangat suportif juga ya. Ya, suportif banget FYI ya. Banyak lah nanti kalau misalnya kita turun langsung ke event itu pasti nanti teman-teman yang teman-teman bakalan istilahnya say hi gitu ya. Jangan takut lah gitu. Pasti nanti akan ada yang ngerangkul dan support cosplay kalian gitu sih. Oke. Keren sih. Iya, jadi pengen gak sih gue kayak. Iya. Nah, ini udah nih gitu. Itu poin kedua. Mungkin poin yang terakhir kalau prosnya kalian jadi lebih punya sarana atau wadah untuk menuangkan kreativitas. Gitu ya kan? Okay. Karena kan ya pasti kan yang namanya cosplayer basically sebenarnya kebanyakan antara wibu ya atau enggak gamer biasanya ya kan. Tapi di luar itu juga banyak sih sebenarnya. Cuman kalian bisa istilahnya nih kalian punya wadah buat menuangkan kreativitas kalian. Jadinya kalian bisa ya tadi ya representasi karakter yang kalian suka. Misalnya kalian selama ini nih cuman tahu nih misalnya aku kan jadi Kaori nih ya. Yes. Terus kalian suka banget animenya Your Lies in April. Ya udah kalian bisa representasiin jadi Kaori. Kalian bisa wujudin lah itu ya karakternya jadi nyata gitu. Ya terus dari make upnya ya kan segala macam. Terus dari props dan kostumnya gitu. Itu sih prosnya. Okay. Konsnya apa nih? Mungkin konsnya ya. Ini dia. Halo, siap gak? Siap apa ini? Prosnya enak ya, semuanya bagus ya, positif ya. Gue siap-siap dulu nih. Oke, siap-siap dulu ya. Oke. Siapin mental. Oke. Adalah. Yang pertama. Udah pada takut. Ya, cosplay itu adalah hobi yang mahal. Oke. Ya, Oke, memang selalu pada awal dasarnya itu ya. Ya, betul. Uang. Betul, uang. Cuan. Ya, betul. Karena ya kita nggak, ya itu memang fakta sih ya, nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena ya harus beli kostum. Either kalau misalnya kalian nggak beli kostum pun rental. Rental pun ya minimal 50 ke atas gitu. 50.000 sorry. Itu satu set? Satu set. Ada sih beberapa yang biasanya yang kayak aku ini mungkin kalau bisa rental ya di 50-an ke atas sih gitu. Karena ini yang simple set kan. Kalau udah kayak cosplay yang ribet kayak Genshin. Aduh. Sorry, ribet dia bilangnya, gak apa-apa ya. Maksudnya kan dia ornamen. Iya, soalnya kan emang karakter desainnya kan banyak sangat ornamen ya kan. Jadi dan tingkat istilahnya kalian harus menjaga keamanan dari, karena kan ini yang punya orang kan, kalian menyewa ya kan. Parental ini ya biasanya punya rules khusus lah gitu. Jadi kalian ada konsekuensinya kalau misalnya hilang atau gimana gitu. Jadi parental itu kalian nggak bisa sembarangan sih. Mereka itu akan cek apakah kalian ini udah cukup lama cosplay, terus udah ada portofolio cosplaynya. Oh gitu. Iya, beberapa parental kayak gitu sih. Gue nggak bisa DM gitu, Bang, mau cosplay Stark. Udah aja gitu ya. Terus akun lu akun yang 000 semua gitu ya. Akun SAS gitu ya. Yang baru-baru gitu, akun baru gitu. Skip. Enggak. Mereka tuh sangat hati-hati sih. Ya, jadi memang FYI walaupun rental adalah option awal buat kalian yang baru mau coba cosplay, tapi kalian juga harus ada porto dulu. Nah, jadi sarannya adalah cosplay yang gampang-gampang dulu. Nih aku kasih tahu ya, starter pack cosplay mau kasih. Boleh deh. Ya? Apa tuh? Juga nih tips juga. Tips starter pack untuk melakukan cosplay. Ya, starter packnya kalau misalnya mau rental, karena kan ya mungkin kalian nggak mau langsung invest dulu ya, misalnya ya. Nah, kalian bisa rental antara Guren Ichinose, ya Guren Ichinose. Kalau enggak Sebastian Black Butler, itu hitungannya masih kostum yang level gampang kalau di parental.
Oke. Gitu. Padahal suit gitu masih gampang hitungannya ya. Gampang karena dia nggak terlalu banyak tadi ornamen atau aksesoris. Oke. Gitu. Jadi patokannya dari situ. Nah, kalau misalnya ya dari situ kalian udah punya porto nih kan. Nah, bisa nih kalian, ini aku udah pernah kok sewa ke toko ini. Aku sewa toko ini, terus habis itu nanti kalian boleh deh rental yang lebih istilahnya yang level-level lebih sulit lah gitu. Cosplay kostumnya. Tapi berarti jangan takut lah intinya ya. Maksudnya, Jangan takut. Iya. Coba aja at least coba yang gampang-gampang dulu biar dapat kepercayaan kali ya, biar nggak dibawa kabur mungkin kostumnya gitu ya. Atau ada yang kayak gitu-gitu ya, ada yang kayak maksudnya kasus-kasus kayak gitu tuh pernah terjadi aja ya? Kayak Ada aja sih. Ada aja ya. Ada banyak sih. Ya kalau misalnya membahas gorengan cosplay itu banyak. Banyak ya drama-dramanya tapi itu ada. di sini bukan sesinya kayaknya. Bukan. Kita ya ada sih. Maksudnya tipsnya adalah kalau kalian mau mulai ya mulai dari yang bertanggung jawab lah kalau gitu-gitu. Iya betul, harus bertanggung jawab. I see. Dan terus juga harus respect lah ke parental gitu. Jadi menjaga dengan baik kostumnya, wignya segala macem. Terus ngomong-ngomong kayak ada level-level kan dari cosplay kan, kayak sebelum cosplay ada lagi kan kayak cuman ini kita masuk cosplay nggak nih? Nah ini kan wig play, benar. Oke, jadi ada perbedaan antara cosplay dan wig play. Ya kalau cosplay kita full dari atas sampai bawah gitu ya, make up dan lain-lain. Kalau wig play itu kalian ya kayak sekarang. Just pakai wig aja. Wignya aja, betul. Oke. Ini cosplay jadi Pak Tarno ya. Kurang topinya aja nih. Kurang topinya ya. Apa brok ya. Pak Tarno versi Scaramouche Genshin. Scaramouche kalau Pak Tarno digabung kayak gini ya. Iya betul. Kayak gini. Damn. Di bawah wig play ada lagi? Di bawah wig play ada. Apa? Sebenarnya bukan di bawah wig play ya. Ya kan tadi kan katanya sebelum cosplay adalah wig play kan. Berarti ada di bawahnya lagi ada nggak? Sebenarnya kalau dibilang bawahnya enggak, tapi setara dia. Jadi kayak kalian cuman pakai kostumnya doang, tapi nggak pakai wig. Oh kebalik. Nah itu biasanya cosplayer baru yang cosplayin Guren. Dari Owarin no Seraph, tahu kan ya? Tahu. Ya itu. Jadi mereka biasanya pakai rambut real ya, agak di styling gitu. Terus pakai kostumnya doang. Kalau misalnya kayak let's say wignya Makima tapi inspirednya baju dress gitu, itu wig play hitungannya? Wig play. Atau kalau enggak ya cosplay, tapi cosplaynya cosplay fan art atau casual. Iya, karena gue pernah dengar. Iya. Ini inspired berarti bukan cosplay nih, ini mah fake ini gitu. Enggak. Tergantung ya. Kalau misalnya kenapa? Enggak, maksudnya itu bilang fake gitu ya, dibilang. Iya, Pak, ini bukan cosplay, ini mah mencoreng nama Makima. Waduh. Baik banget. Itu lebay sih. Itu terlalu ala ya, guys ya. Jadi kalau kayak gitu sih sebenarnya bukan fake ya, tapi kalian tergantung nih, karena kan cosplay juga kita ada yang fan art ya kan. Ada yang cosplay default, ada yang cosplay skin. Ya kan, misalnya Makima nih punya skin apa misalnya di animenya. Terus ada juga yang cosplay fan art. Nah mungkin yang misalnya contoh kan ada yang Makima nurse ya. Nah kalau pernah lihat fan artnya ada sih, harusnya viral di X lah, di X gitu ya. Terus nah itu sebenarnya ya cosplay juga, tapi cosplaynya fan art gitu. Kalau misalnya nggak ada fan artnya ya berarti wig play. Jadi misalnya cosplay tapi OTD. Misalnya Makimanya ya pakai casual aja, pakai t-shirt, jeans gitu. Nah, ya itu cosplay casual atau enggak ya wig play gitu. Kalau misalnya cosplay katanya harus full kan. Nah, misalnya kayak jadi Fern tapi nggak pakai staff, itu termasuk cosplay nggak? Oh, nggak pakai weapon. Nggak pakai staffnya iya. Oh, nggak. Cosplay dong. Tapi kan nggak lengkap. Jadi gini, kalau dibilang harus lengkap banget full pakai weapon, itu biasanya diperlukan kalau misalnya kalian lagi mau lomba. Jadi ada beda tujuan ya. Ada tujuannya, betul. Jadi cosplay itu selama yang aku pelajarin ya sekarang ya, pengalaman aku. Berdasarkan teori apa tuh, Bang? Berdasarkan teori Einstein. Takut, seram. Ya, jadi ya selama pengalaman aku sih cosplay itu ada yang terbagi lah ya. Ada yang cosplay for fun, ada yang cosplay for prestasi lah gitu. Jadi kayak untuk competition dan lain-lain. Emang seriusin misalnya mau go internasional, kan ada kan ajang-ajang lombanya ICGP dan lain-lain sebagainya gitu. Nah itu baru kita perlu tuh weapon. Pokoknya nggak boleh ada detail yang miss, karena itu masuk penilaian. Apakah personality termasuk dari detail? Of course. Yes. Jadi kayak gimana terkompetisi? Apakah kayak lu mempresentasikan diri lu, jadi kayak
act gitu kan. Iya. Iya, Jadi karakternya. betul. Kayak Kaori gitu misalnya, berarti lu ntar kakinya lemes gitu. Lagi Ya lo jangan yang pas lemes dong. Pakai infus. Kenapa harus langsung ke situ? Di rumah sakit gitu. Oke, saya hanya bayangan, saya hanya imajinasi ya di sini. Saya tidak ada. Ngomong sama hantu kan. ya maksudnya gimana? Apakah lu harus mengembodiment seorang Kaori gitu? Setuju, benar. Berarti personality itu juga termasuk. Termasuk ya. Jadi disclaimer ya, Takut. ya soalnya Apa-apa. saya koskom juga nggak terlalu banyak sih, baru 3-4 kali lah competition. Jadi ya masih kurang lah istilahnya dari segi pengalaman. Cuman intinya setahu saya kalau kok jadi saya ya Kan lagi interview kan? ya jadi intinya tuh apa namanya, kalau competition itu memang semuanya itu dinilai. Yang pertama itu kostum pasti ya, kostum, make up ya, terus karakter dan penghayatan. Terus juga nanti kalau misalnya kalian ikutannya competitionnya cosplay competition, itu kalian akan disuruh untuk membuat background music lah. Gitu. Background music. Oh iya, terus lanjut. Background music untuk kalian nanti tampil. Gitu. Jadi kalian kayak ngerancang apa ya, kayak runway gitu ya? Ya. Ya kan, ya nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Jadi ibaratnya kayak kalian bikin kabaret. Tahu kabaret kan ya? Tahu. Iya, jadi kayak kabaret gitu. Jadi nanti kalian bikin sendiri segala macam background musiknya, terus kalian tampil di panggung. Jadi kalian act out kayak beneran jadi kayak Fern gitu. Oh. Gitu. Oke. Itu berarti ini dua cabang yang berbeda atau bisa nyambung gitu? Apanya tuh yang Maksudnya kan tadi kan competition dan for fun. Itu tuh dua hal yang berbeda. Enggak. Kayak aku dua-duanya soalnya jalanin. Oh. Jadi kadang aku cosplaynya tuh cuman buat konten atau ya cuman event aja gitu. Ada juga yang kadang-kadang aku nyoba untuk competition ya, karena aku harus coba semuanya sih gitu. Tapi lu lebih cenderung kemana? Gue sebenarnya lebih cenderung ke, kalau boleh jujur ya, gue lebih ke cosplay for fun. For fun. Yes. Gitu. Karena Oke. gue pengen istilahnya menjalani hobi ini ya for fun. Oke, Gitu. berarti lebih sering datang ke itu kan? Event. Betul. Lebih sering datang event, lebih sering konten. Oke. Gitu. Terus bikin konten-konten yang istilahnya menghibur lah gitu. Karena sejatinya aku adalah jiwa entertainer ya guys. Keren banget. Ya, Keren gitu. banget Kaori-chan keren banget. Berarti Kaori sekali. Iya. kalau misalnya sering ke event, ada dong pengalaman-pengalaman selama di event. Pengalaman apa tuh? Iya, pengalaman. Apa aja sih sebenarnya. Iya, Ah. boleh dong Yang sharing berkesan dong. gitu Boleh, loh. boleh. Iya, Berkesan ya? soalnya kita kan mengambil perspektif dari orang yang datang ke event. Iya. Ya. Ya kan? I see. Kita enjoy eventnya, kita datang ke booth, kita foto sama cosplayer. Tapi kita pengen tahu kalau misal dari mata cosplayer itu seperti apa kalau datang ke event. Oke. Dari POV gue ya, kalau misalnya gue datang ke event itu, karena gue orangnya ekstrovert parah ya, 99% ekstrovert ya gue. Parah gue. Parah gue. Penyakit tuh. Emang iya. Aduh, jangan dong. Kenapa sih Amit-amit. selalu ke situ kan? Jangan dong. Terus lanjut. Dark jokes terus ya dari Ini tadi. gelap banget, gelap. Gelap guys. Ya. Coba gimana tadi? POV-nya tuh jadi apa ya? Kalau misalnya gue ke event itu, yang pertama gue ekspektasinya adalah gue akan have fun sama teman-teman cosplayer. Itu satu. Ya kan, karena gue biasanya tuh kalau ke event gue tuh selalu kayak janjian gitu di IG, di DM kayak kalian mau ke sini atau ke sini gitu. Kita mau kita ke sini, nanti kita kumpul di sini ya. Nah, terus kita kayak ya sudah kita bergibah. Bergibah. Saya pengen tahu sih gibahin apa, cuma kayak enggak perlu ya. Jangan. Enggak usah ya. Beda sesi. Terus habis itu yang keduanya adalah biasanya kita memang ada ya vote bar lah. Gitu. Mungkin teman-teman yang NPC-an atau misalnya ya wibu-wibu pada umumnya yang datang ke event itu biasanya mereka pada pengen foto sama ya, mungkin aku misalnya lagi cosplay Kaori, ternyata ada yang fandomnya Your Lies in April, ya udah foto gitu, vote bar. Terus nanti habis itu nanti kita dia tag IG aku atau gimana kayak gitu. Jadi kayak ada engage-nya gitu loh sama penikmat dari cosplayer. Jadi kan dua ya yang datang ya, cosplayer, penikmat cosplayer atau wibu lah gitu. Gitu. Nah, berarti lu sering datang sama cosplayer lain. Ya. Nah, gue pengen nanya, pernah ada rasa insecure gak? Wah, itu tuh.
Waduh. Iya, insecure. Kan pasti datang Aku sama orang insinyur, nih. guys. Iya. Let's Oh, say insinyur. Kaori sama yang satu lagi jadi siapa? Tapi jadi mereka lebih terkenal misalnya. Jadi lebih banyak foto sama mereka. Lu ada rasa insecure gitu nggak? Oke. Dalam banget nih. Waduh. Ini dalam banget guys. Deep talk ini guys. Deep talk ini. Cut. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dibilang insecure sih sebenarnya jujur ya nggak ada. Oke. Karena aku orangnya sepositif itu guys. Gitu. Iya, jadi bukannya gimana ya? Jadi kayak karena aku niatnya untuk have fun, terus juga jadi aku ke event itu bukan untuk ajang membandingkan diri. Gitu loh. Kayak datang ke event, aduh mana nih yang ada yang lebih bagus nggak dari gue? Waduh, wah lebih bagus. Yaudah, gue balik aja nggak jadi gue event gitu. Ya jangan dong. Ada kan yang kayak gitu soalnya. Ada aja. mungkin Ada aja. Nah, BTW kalau teman-teman ada yang kayak gitu, saran dari aku jangan. Jadi kayak kalian harus punya mindset, istilahnya jangan ada mindset kompetisi karena itu bukan tempatnya. Kalau kalian misalnya ikut lomba, baru tinggi-tinggiin dah tuh yang namanya kompetisi. Duh, gue udah bagus belum nih makeupnya? Wah, itu lebih bagus nih gitu. Nah, jadi harus ada tuh kompetisinya, kompetitif lah gitu. Jadi baik lagi tahu tempat dan mindsetnya yang benar gitu. Yes, Tempat betul. tersebut. Oke. Ya, saran dikit ya biar nggak insecure sih gitu. Have fun kan? Have fun. Kan intinya have fun. Have Iya, fun, iya. yes. Dan juga ya, tapi tetap bukan berarti kita harus stay di zona nyaman. Misalnya ya kalian punya skill makeup gitu-gitu aja, nggak ada upgrade, itu juga salah. Jadi tetap Self improve. Keren. Misalnya Keren di banget. event nih kalian lihat ada yang lebih bagus makeupnya, tapi jangan malah jadi down. Wah, gue harus bisa nih kayak gini nih, atau lebih better gitu. Jadikan sebuah motivasi. Yes. Bukan motivasi. Aduh sial. Aduh, Jadi jelek lagi kalimatnya. Itu momentumnya udah bagus. Iya aduh. Sial. Pokoknya intinya jadikan motivasi. Jangan jadi down ya. Jangan jadi down, betul. Oke. Gitu. Ada dagingnya podcastnya guys. Nah, Dagingnya, guys. Akhirnya ada dagingnya. gue juga ada penasaran lagi nih. Kenapa? Kalau misalnya nanya tentang pengalaman gak enak, boleh nggak kira-kira? Boleh? Emang boleh? Ya gue nanya kan. Terserah. Gue nanya, gue minta konsen dulu dong. Ya, Boleh. Bagus. Iya. Boleh. Dulu. Gimana? Pernah ada pengalaman gak mengenakan gak? Karena ini kan kita sudah tahu ya kadang stereotipnya wibu kan suka ke arah situ. Oke. I know what you mean. Ya, tidak bisa dipungkiri lah ya kan ada aja kayak gitu. Ada aja. Dan apalagi lu kan pernah nggak kayak gitu? Duh, gue nggak jadi bagi statement terakhir gue. Aduh maaf. Ya pernah sih. Pernah. Jadi wallah yang merasa, wes. Ini langsung ditodong ke Ada kamera. quotes nih ntar buat lo yang ngerasa yang ketawa. merasa, wes. Nah, jadi Gimana? Gue pernah di doxing sih, gitu. Jadi ya itu sih pengalaman tidak enaknya itu. Di doxing. Di doxing. Jadi di doxingnya ini adalah diberitahu real information tentang gue. Gitu, real life. Padahal gue itu kan selama ini cosplay, gue membedakan lah antara cosplay dan kehidupan pribadi. Ya, gitu. Karena emang ada kan yang kayak persona gue di cosplay jadi coser ya ini. Ya kan. Karena gue pengen ketika gue appear online gitu ya, atau appear di event di offline gitu, ya orang tahu sebagai Nei-chan gitu. Jangan sampai pikir, oh dia itu begini real life-nya gini-gini. Aku nggak mau sampai ke arah sana sih gitu. Jadi FYI ya, tapi ada beberapa cosplayer juga yang nggak masalah dengan menyambung mix personalnya gitu ya. Personal life sama cosplay ada juga. Tapi kalau aku tipe yang tidak sih gitu. Jadi untuk private life itu aku sangat menjaga. Gitu. Iya, gue jadi banyak alasan sih. Gitu. Gue jadi bingung kenapa orang mau ngedoxing? Maksudnya kayak what's the motivation gitu? What's the Apa motivation? iseng aja gitu ya? Iseng aja, bener. Iseng aja ya? Iseng aja. Jadi kayak wow. either ya aku sih nggak, gue nggak nanya sih ya sebenarnya motivasi lo apa, coy. Kenapa gitu. gitu kan? Sebenarnya gue nggak nanya. Cuman ya satu mungkin iseng, terus dua ya mungkin ada aja orang yang pengen gue jatuh. Ya gitu. Ya, karena ya di dunia ini pasti ada yang suka lo, ada yang benci lo kan. Ya kan? Ya, itu it's a fact. Ya, itu fakta sudah yang tidak bisa dipungkiri. Menjadi fakta dunia lah itu ya. Lagi dalam banget guys. Kalau misalnya lu nggak mau ada yang nggak suka sama lu, ya lu diem aja, lu jangan berkarya, lu nggak usah ngapa-ngapain. Tapi ngapa lah? What's the point gitu lah. Kita kan harus hidup
dengan ya live our life to the fullest lah gitu. Kayak tagline band gue, live life. Damn. Deep plug. Bagus. Halus banget masukin. Halus ya, marketingnya bagus ya. Kayaknya karena Let's udah go. itu kita harus bikin episode bareng band dia ya ntar. boleh. Langsung ya. Ntar ya. Reguler ya. Reguler ya. Tolong. Ada programnya sendiri ya? Iya, betul. Iya, nice. Itu saya suka, tolong ya Pak Nice. Manager. Berarti pengalaman paling gak enak lu di doxing. Ya, betul. Kalau misalnya kayak orang-orang nggak sopan Oh, di event. di event. Ada juga sih. Jadi kayak tapi kalau itu gue anggap nggak terlalu gimana-gimana karena gue nggak pernah yang terlalu gimana sih. Gue pernah waktu itu jadi kan kalau di event itu ada istilah pet-pet. Fan Ya, service. Fan service, Fan betul service. ya. Gue di pet-pet tapi dia nggak minta izin. Jadi kayak foto bareng nih, foto bareng sama gue, terus dia langsung pet-pet, dia langsung megang kepala, jadi nggak minta izin. Nah gue itu kan kurang etis ya, maksudnya kurang sopan. Kecuali kalau ngomong gitu. Nah itu jadi FYI juga, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di event mau vote bar sama cosplayer, apapun itu misalnya pose yang mau kalian minta sama cosplayer itu kalian izin dulu. Tanya dulu apakah cosplayer tersebut nyaman dengan pose tersebut. Iya, karena gue pertanyaan dari situ karena waktu gue sempet cek-cek tentang cosplayer banyak gak mengenakan karena tidak minta izin. Entah lagi foto tiba-tiba dirangkul, entahlah tiba-tiba dicubit pipinya, padahal nggak minta izin. Itu kan ya gimana ya, nggak mengenakan ya walaupun lo orangnya sesantai apapun ya. Betul. Gue juga nggak ngerti ya kenapa mereka bisa sampai melewati batas itu. Mungkin baru pertama kali turun event, terus gitu kan. Jadi mungkin ya bisa jadi kayak Ya gitu. pokoknya intinya ya tahu batas aja sih. Harus tahu batas. Ya karena cosplayer ya bukan boneka. Yes. Cosplayer juga manusia juga, lain gitu kan, kan, gitu punya kan. perasaan. Itu intinya pengen gue Gitu. bilang Yes, gitu yes, kan. Ya manusia yang berusaha untuk merepresentasikan waifu kamu atau hasbu kamu. Ya. Gitu. Nah, Digo, Iya Paul. manusia paling butuh apa? Makan. Kedua apa? Minum. Ketiga apa? Anime. Minggu banget segmennya anjing. Sangat ibu ya guys ya. Bukan itu maksud gue. Oh sorry Paul. Salah. Tapi butuh anime nggak lu? Iya betul. Maksud gue adalah Iya, bener apa ini? manusia kan paling dibutuhkan salah satunya adalah uang. Oke. Oh wah. Ya. Ya itu nama Nah, perempuan. pertanyaan gue adalah Pertanyaan Paul adalah apakah menurutmu Hmm. menjadi coaster itu bisa menjadi pilihan karir? Apakah menjadi cosplayer bisa menjadi pilihan karir? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Bisa, guys. Bisa banget. Jadi dari hobi bisa ya kalau buat itu. Bisa. Cuman memang ya balik lagi ya. Kalau misalnya ngomongin soal karir itu kan artinya sebuah istilahnya sebuah pilihan untuk menjadi salah satu revenue stream lah gitu ya atau income kalian gitu. Kalau karir ya kan artinya ya udah kalau kalian mau menjalani itu berarti revenue dari situ. Nah, ada beberapa hal yang harus dibangun kalau di dalam dunia cosplay itu karena kan ya cosplay kan kalian harus banyak yang dipertimbangin, bukan kayak kalian kerja kantoran dan kalian bisa dapat gaji langsung gitu. Nah sama kayak aku sekarang aku juga sebenarnya ya lagi ngebangun lah, building my own empire from cosplay. Mudah-mudahan lancar sih ya guys ya. Berarti apa aja tuh bentuknya? Apa? Bisa misalnya cara mendapatkan profit dari cosplay itu gimana aja bentuknya? Udah mulai tertarik ya? Tertarik soalnya Paul ya? Kan mumpung ada orangnya. Iya langsung ditanya. Ya. Oke. Sekarang sih yang pertama yang jelas portofolio. Harus memperbanyak dulu portofolio. Sama sih sebenarnya basically kayak kalian mau kerja aja. Kalian kan mau kerja kan harus ada portofolio dulu kan. Apapun itu kalian mau pada saat mau apply ke suatu perusahaan, kalian harus punya portofolio ini itu, pengalaman ini itu. Nah sama. Gue juga gitu. Gue apapun itu misalnya collab segala macam, even it's not paid yet gitu, gue akan jalani selama itu akan meningkatkan istilahnya akan memperbanyak portofolio gue gitu. As long as it's positive, as long as it's masih sesuai dengan jalur gue lah gitu istilahnya cosplay gitu. Setelah itu kalau misalnya sudah portofolio sudah cukup. Nah, itu either kalau misalnya kalian building online presence ya, misalnya kalian portofolionya online ya, foto kalian memperbanyak ya konten-konten online lah gitu. Itu pasti dijamin ya ada brand-brand yang akan approach kalian gitu. Dan by followers juga kan pasti akan naik
gitu. Mereka akan lihat by engagement rate, kalau konten kalian bagus, brand juga pengen endorse gitu. Jadi endorsement itu bisa jadi salah satu revenue stream juga sih, gitu pendapatan. Nah, terus yang ketiganya juga kalian kalau misalnya memang nanti ya ke depannya kalau misalnya sudah cosplaynya sudah bagus, udah jam terbangnya tinggi, ya kalian bisa punya rate card sendiri. Dan akan banyak mungkin orang yang ngajak collab tapi dengan membayar kalian gitu, dengan menggunakan rate card tersebut. Jadi ibaratnya udah kayak apa ya? Seperti model sih ya, cuman modelnya ini spesifiknya di industri cosplay. Gitu. Oke. Itu lumayan bro, menjanjikan bro. Ya menjanjikan. Lumayan. Cuman emang grindingnya parah banget sih kayaknya. Karir pasti grinding. Harus Iya dibangun, sih. ya Iya. betul. Dan memang modalnya juga nggak sedikit. Betul. Ya ini FYI aja, gitu. Tapi as long as it makes you happy, why not? Gitu. Itu kuncinya itu dulu, Itu. kan? Ya. Seneng dulu kan. Senang. Cuman mungkin melihat kalian juga harus melihat istilahnya memperbanyak koneksi, itu satu. Jadi supaya nanti jalan untuk istilahnya sampai ke bisa memonetize karir cosplay kalian itu lebih cepat. Iya. Gitu. Jadi kalian punya banyak insight on how kalian membangun portofolio tersebut. Gitu. Keren. Ya ini sih sepuh. Jadi Nechan bakal Masih ini banyak. enggak? Kayak gue sering banget lihat di event cosplay, cosplayernya buka booth dan menjual entahlah photocard dia, Itu juga bisa ya. atau Tadi bikin kan merchandise, itu salah satunya kan tadi. bikin fan service. Oh ya. Ada. Iya, ada, Nih, betul. contohnya nih. Ini waktu itu kita dibeli sama teman. Oh ya, benar. Nih. Yes. Kamera tuh. Siapa tuh cosplayernya? Rumi. Oh ya. Rumi. Ayo Kak Rumi kalau bisa nonton. Ya, Nechan. ini kita dibeliin teman kita yang emang bisa dibilang memajukan UMKM cosplayer Indonesia. I see. Iya. Terus katanya waktu kita ke event kayak, lu belum ke event kalau misalnya belum beli merch cosplayer. Sekarang kita udah valid kan, Udah valid, udah punya. Setuju. Tapi dibeliin bukan kita beli. Tapi punya. Tapi punya, yang penting punya ya. Yang penting Tanda punya. tangan, bro. Wah, oh iya benar. Setuju. Kalau misalnya, ya ini kan salah satu contohnya. Ini kan dia bisa istilahnya membuat merchandise seperti ini kan karena portofolio cosplaynya dia udah bagus. Iya. Artinya konten-konten yang dia buat, foto-foto either itu print out atau misalnya yang di online, berarti udah bagus dan bisa atau worth it untuk dijual gitu. Ya, ini juga salah satu revenue stream, bener. Setuju. Iya kan. Setuju, bikin booth ya. Ya bikin booth. Karena, Banyak sih merch-nya ya. karena gue liat itu ada sebuah kayaknya bisa nih kalau misalnya lu memang mau put the effort dan lu tidak terasa terpressure buat ngelakuinnya. Yes, betul, setuju. Oke. Cuman kalau untuk aku sendiri sih ya pribadi, aku merasa belum istilahnya Gak apa-apa. Oh ya, ya belum cukup percaya diri untuk membuka booth sih. Gitu Ya, karena entah. portofolio, gue merasa portofolio gue masih kurang. Ditunggu. Kami Berarti tunggu. dia ditunggu. Kami Ya tunggu. mudah-mudahan ya guys ya. Iya. Mohon doanya. Amin. Amin. Kan Amin. pengen datang ke booth Nechan dong, pengen kan? pengen dong. Oh ya, oh my dong, god. dong. Oh kan guys. Seru ya kalau rame ya, seru ya. Makasih rame. Makasih loh. Oke, makasih. Influence aja ya. Aman ya guys, aman. Iya, aman. Gue mau nanya dong, boleh gak sih? Gue mau nanya. Boleh. Ya Kenapa? akhirnya Tadi kan lu ditanya. ngomongin digital presence gitu kan. Ngomongin gimana lu ngebangun persona lu di sosmed gitu kan. Nah lu kan ngebangun persona lu kan sebagai Nechan kan. Yes, Nechan kan berarti artinya adalah kakak perempuan kan. kakak perempuan. Ya berarti lu menjadi kakak perempuan virtual para follower kan. Ya. Itu apakah lu temukan seiring lu berjalannya nyoba cosplay atau emang lu tujuan dari awal? Kayak gitu-gitu. Enggak sih, enggak dari awal sih. Sebenarnya awalnya namanya bukan Nechan sih. Ada Oh, gitu? lah. Ya, gitu. Oh, terus lu akhirnya membranding diri lu sebagai Membranding Nechan. diri gue sebagai Nechan karena apa ya? Gue nggak ngerasa jadi sok kakak-kakaan adean gitu juga. Malah aku sih. mau lu punya kakak virtual sebenarnya. Lu juga mau kan? Makasih loh. Nah iya, maksudnya menurut gue sih lu tuh lumayan menarik ya, kayak apa lu punya persona yang spesifik gitu loh. Iya emang betul. Emang betul. Iya, Maksudnya kayak mungkin buat tips buat teman-teman juga gitu loh, kalau apakah punya persona yang spesifik kayak gitu tuh
membuat lu punya keunikan sendiri kah? Ya. Kayak ya gue menempatkan diri gue sebagai teman virtual orang apa Ya kayak itu sudah dijawab oleh Anda. Ya gitu ya berarti ya, berarti bener kan? Berarti gue mau minta validasi aja bener. Saya memvalidasi itu. Terima kasih. Saya sih yes ya. Iya. Betul. Jadi memang ada alasan sih kenapa gue pilih nih nama Nechan atau sebagai kakak. Karena ya oke, ini mungkin sedikit doxing ya. Intinya saya tidak semudah itu, guys. Gitu. Tapi saya tidak akan mendoxing umur saya berapa. Intinya saya merasa saya lebih cocok kalau misalnya di event itu sebagai kakak. Gitu. Ya, gitu. Jadi kayak ya hitungannya ya support juga lah adik-adik, istilahnya adik-adik yang baru mau mulai cosplay. Kohai. It's your senpai gitu ya. Gitu ya, gitu. Iya, gitu. Jadi kayak safe haven kalau misalnya mau apa namanya istilahnya, aku tuh sangat open minded orangnya. Jadi kalau misalnya mau curhat atau gimana gitu ya, kita build together lah kalau misalnya untuk cosplay dan lain-lain, kita maju bareng. Oke. Keren. Terima kasih jawaban. Keren. Terima kasih loh. Jadi gue ada pertanyaan lagi nggak kira-kira gue? Udah sih sepertinya sih. Tadi gue penasaran itu aja sih sebenarnya. Rambutnya udah berantakan ya, Dik? Emang aja. Sah, asik. Saya nggak biasa punya rambut sepanjang ini. Iya. Ini pertama kali pakai wig berarti. Iya, jujur Pertama kali kita pakai wig. Oke. Nice. Next nanti pakai kostumnya ya. Bisa Pokoknya, jadi. Mungkin nanti seiring episode kalian harus cosplay intinya gitu. udah di set up sama Iya. Nechan Dari todong kita. Iya. Betul ya. Iya sih, kayaknya Next time. kayaknya udah sih, maksudnya kita so far sih udah terjawab penasaran tentang koser dan mudah-mudahan cukup menjawab. buat gimana seputarnya, bagaimana cara masuknya, dan apakah ini bisa menjadi sebuah karir pet. Betul. Dan intinya ya terjawab lah ya. dan intinya kalau misalnya Anda menyukai sesuatu, ya Pak, kalau pasti itu kan, pasti lu bakal kalau lu jalanin bakal lu suka, dan jangan dianggap beban gak sih? Betul, jangan dianggap beban, jangan dianggap sebuah kompetisi, kecuali kalau lagi ada di dalam sebuah kompetisi. Di tempat yang tepat. Tempatnya harus tepat, betul. Jadi harus pinter-pinter lihat tempatnya. Gitu. Tapi gue juga yakin sih buat adik-adik. Nechan gitu ya. Gimana? Bagus sudah. Ya, jadi apa namanya, buat yang baru lah istilahnya, baru mau mulai cosplay, ya intinya kalian harus lihat tempat gitu ya. Jadi nggak semua jangan dikit-dikit insecure, nggak usah. Pokoknya have fun aja. Kalian dalemin dulu lah istilahnya karakter yang kalian suka, terus kalian coba upgrade dulu dari segi skill make up, terus juga kostumnya gitu dilengkapin kayak gitu. Jadi jangan dikit-dikit, aduh gue nggak bagus nih, aduh gue gini, gue gitu. Karena semuanya itu ada progres. Betul. Akan indah pada waktunya. Nechan 2024. Asik. Gue punya satu pertanyaan lagi tapi kayaknya nggak bisa dijawab sekarang sih. Oh jadi ini buat digantung aja gitu? Iya digantung aja. Oh ya boleh, berarti next diundang lagi dong. Siapa tahu, tergantung dari video, tergantung dari penonton gimana, ya kan. Pertanyaannya adalah, yaitu tadi kan udah bilang harus riset dan segala macem. Kalau misalnya nge-cosplay, harus nonton animenya nggak? Nah, itu dia. Ini menarik sih. Ya, tapi mungkin udah kelamaan, jadi mungkin siapa tahu kalau penasaran bisa kita bahas next ya. Next Next ya guys, kita bahas. Oke, buat Nechan ada closing statement, mau promosi apa gitu? Mau titip salam buat orang di rumah atau gimana? Buat keluarga dan teman-teman, makasih banyak udah support Nechan. Ini serius loh, ini serius. Iya, bagus. Thank you teman-teman, keluarga yang udah support Nechan sampai sekarang dari cosplaynya gitu ya, cosplaynya, dan semoga Nechan bisa terus memberikan yang terbaik. Gambarima. Woi guys, ayo guys. Support Nechan guys. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat lagi aktivitas Nechan bisa di Instagramnya. Di mana Instagramnya? Di sini. Ya. Ada sosmed lain ntar kalau misalnya ada paling ditaruh di sini juga. Ya, sini betul. Ya, guys. Di sini aja lah pokoknya. Ya. Nanti dibaca ya di sini guys. Oke, teman-teman. Di save, like, comment, subscribe.
bebas. Ya bebas. Nah, Oke. jadi teman-teman kalau misalnya pengen kita bahas lagi sama Nechan boleh banget di Ya, kolom komentar. Atau kalau misalnya ada, Bang, undang si ini dong Bang, pengen ngomongin tentang ini, Ya. boleh banget gitu kan. Boleh, Mau nitip boleh. pertanyaan mungkin kan? Ya, Nggak tahu kan, nggak bisa boleh nanya, banget. boleh di komen. Di bawah. Atau kita mau bahas tentang apa lagi tentang per-cosplayan, kan kita baru sentuh dikit, baru mungkin. cicip-cicip Iya, baru dikit. Mau kita dalemin nih ya? Iya, Surface boleh level. banget komen di bawah. Oke, sip. Udah, Sudah sepertinya sepertinya. sudah sih ya. Thank you loh. Iya, kita Keren mau ke banget event. kalian. Kita langsung mau ke event kan Oh, sekarang? mau event ya ini ya? Iya, kita mau Oke. event, mau ke event tadi kan. Siap, Udah week siap. play Oh kita. ya udah week play ya. Udah siap untuk ke event guys. Oke, thank you yang buat nonton ya, Thank teman-teman. you. Bye bye. Say bye-bye. Bye. Nechan, Ya. Kaori tuh Hero Libra tuh bikin sedih gak sih? Sedih sih gue sedih sih. Sedih kan? Ya? Sedih. Pengen tahu gak sih menurut kita tuh gimana Hero April? Gimana bro? Pengen tahu dong gimana sih Iya, Rolling gimana? April? Nonton di sini nih. Nah, sini guys. Nah tapi kan gue juga nggak bahas yang sedih-sedih kan. Ya. Yang senang-senang, lucu-lucu, keren-keren ada Oh, di iya. sini bro. Nah, ini nih nonton di sini. Nah di sini. Terus siapa tahu kalau misalnya kalian mau lihat aktivitas Nechan atau aktivitas kita lagi, boleh apa? Subscribe dong. dulu di sini. Nih, gua subscribe. Jangan dua kali Jangan, jangan jangan, jangan. Oke. Bye guys, thank you. Thank Aduh. you. Jadi lu bisa main biola gak sih? Tim.